Oke. Topik kita kali ini adalah analisa data. Apakah analisa data itu? Nah, analisa itu sebetulnya sebuah cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menarik solusi dari sebuah permasalahan. Tahapan analisa data secara sederhana adalah yang pertama adalah pengumpulan data. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian penyajian data, dan menarik kesimpulan. Ada banyak aplikasi untuk analisa data. Contohnya SPSS, SAS, Microsoft Analysis Service, Oracle, dan masih banyak lagi. Namun untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan aplikasi spreadsheet dalam menganalisa data. Nah, banyak di antara kalian yang menggunakan Microsoft Windows untuk sistem operasi, ya kan? Nah, tapi ada beberapa di antara kalian yang juga menggunakan Macintosh. Bahkan ada juga yang menggunakan Linux. Sehingga aplikasi spreadsheet yang kalian punya tentu juga akan berbeda-beda. Nah, agar kita sama-sama belajar dan pembelajaran ini bisa dilakukan oleh semua siswa, maka saya akan menggunakan aplikasi spreadsheet online yaitu Google Sheet. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian atau 3 part video. Ya, video yang part pertama yang kali ini itu adalah tentang tahap pengumpulan data. Ya, nanti kalian bisa lanjutkan ke part yang kedua yaitu tahap pengolahan data, dan yang terakhir adalah tahap penyajian data dan menarik kesimpulan. Nah, pada part yang pertama ini kita akan bicara tentang bagaimana pengumpulan data. Ada banyak cara sih. Pengumpulan data itu bisa dalam bentuk wawancara, bisa juga kuesioner atau angket, atau observasi pengamatan, bisa juga studi dokumen. Nah, kalau untuk studi dokumen itu tergantung dari yang membutuhkan. Jadi kita bisa lihat dari laporan-laporan atau mungkin invoice atau apapun. Jadi dokumen-dokumen yang bisa kita amati untuk mengambil data. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, Google Form ini dapat dipakai untuk pengumpulan data. Nah, jenis Google Form ini itu termasuk cara pengumpulan data secara kuesioner atau angket. Jadi di dalam Google Form itu responden akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk tabel data. Nah, hasil dari Google Form ini nantinya bisa di-download dalam bentuk spreadsheet sehingga mempermudah kita untuk mengolah data. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengumpulkan data melalui pembuatan kuesioner. Nah, aplikasi pembuatan kuesioner yang kali ini kita gunakan adalah Google Form. Pertama kali kita akan masuk ke dalam Google Drive kita, ya. Kemudian klik New, kemudian pilih Google Form. Nah, di sini kita akan mendapatkan blank form. Judul form dapat kita klik, kemudian kita ganti misalnya dengan nama form TBBB siswa. Ya. Kemudian kita klik pada judul form. Nah, otomatis judulnya sama ya. Nah, all changes saved in Drive. Jadi ini langsung disimpan ke dalam Google Drive kita. Nah, ini kalau kita kembali ke Google Drive, kita akan lihat di sini ada form TBBB siswa. Nah, untuk menambahkan question kita bisa klik di bagian bawah Untitled Question. Ya, misalnya kita tambahkan nama siswa (2). Ya. Nah, di sini kita bisa memilih bentuk dari question tadi. Apakah short answer, paragraph, atau multiple choice atau checkbox, drop down,
dan lain-lain. Ya. Untuk kali ini kita gunakan short answer. Kemudian di bagian bawah question itu ada pilihan required. Nah, kalau required-nya ini kita buat menjadi on, maka orang yang mengisi form ini wajib mengisi nama siswa atau pertanyaan nama siswa. Untuk menambah form baru, kita bisa klik tanda tambah atau add question. Nah, di sini Anda bisa mulai menanyakan tinggi badan. Kemudian kita beri keterangan dalam sentimeter. Kemudian titik 2. Nah, di sini saya akan memilih short answer lagi. Nah, di sini ada response validation has been added. Kita tidak butuh untuk memvalidasi data karena ini benar-benar tinggi badan nanti dimasukkan sesuai dengan kondisi nyata, jadi kita remove saja. Kemudian kita aktifkan required, pilihan required. Kemudian tambahkan lagi. Kali ini berat badan dalam kurung dalam kilogram. Kemudian short answer lagi. Ini kita remove, ya, kita remove. Kemudian required bisa kita on kan, ya. Nah, untuk keterangan-keterangan yang lain masih bisa kita tambahkan. Di sini bisa kita tambahkan seperti makanan yang paling sering dikonsumsi. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan beberapa pilihan, ya. Pertama, fast food dalam kurung fried chicken, pizza, burger, dan lain-lain. Kemudian kita bisa tambahkan fresh food, masakan yang diolah sendiri. Kemudian bisa lagi kita tambahkan vegetables and fruits. Nah, seperti ini. Kemudian kita on kan required-nya. Ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur tampilan, ya, dengan cara customize theme. Di sini kita bisa memilih gambar, choose image. Ada banyak gambar, ya. Nah, kita bisa pilih food and dining. Nah, di sini ada banyak, ya. Atau mungkin kita bisa memilih yang lainnya, ya. Illustration. Ya. Saya akan memilih gambar bunga. Nah, kemudian kita tekan tombol insert. Kita juga bisa mengganti color theme. Contoh, di sini saya ingin color theme-nya bukan kuning tapi pink, ya. Maka saya bisa mengaturnya menjadi warna pink. Kemudian saya add. Nah, warna pink. Kemudian backgroundnya juga bisa saya ubah. Font bisa dirubah juga. Misalnya di sini saya pilih yang playful. Nah, maka di sini akan muncul
bentuk form yang playful. Atau misalnya diganti dengan dekoratif, maka dia akan menjadi dekoratif, ya. Atau jika kita ganti formal, maka dia akan menjadi normal. Oke, untuk saat ini saya akan pilih yang basic saja. Jika pengaturan kita telah selesai, maka kita tinggal klik silang. Kemudian di bagian berikutnya ada setting. Ketika kita klik setting, maka di sini di bagian general ada pilihan collect email address. Ya, jika Anda membutuhkan email address dari responden, maka kita bisa klik collect email address. Kemudian limit to one response, artinya setiap responden dibatasi hanya 1 kali pengerjaan. Jadi hanya bisa 1 kali menjawab kuesioner, ya. Nah, kemudian kita lihat presentationnya. Oke, apakah mau menggunakan progress bar? Jika ya, kita centang progress barnya. Kemudian ada bagian quizzes, karena di sini kita tidak sedang mengumpulkan nilai, maka kita tidak akan membuat form ini menjadi sebuah quiz, ya. Nah, kemudian kita save. Nah, otomatis sekarang form kita itu sudah bisa kita akses melalui Drive, ya. Semua perubahan sudah langsung tersimpan. Nah, kemudian jika kita ingin mengirimkan link dari form ini kepada orang-orang yang memang menjadi responden kita, maka kita tinggal memilih klik send. Nah, apakah kita mau melalui email? Bisa, jadi kita bisa langsung send via email, atau kita akan menggunakan link, ya. Jadi kita klik linknya, kemudian kita klik shorten URL. Nah, di sini kita tinggal copy. Nah, kemudian bisa kita kirimkan link ini ke responden-responden yang akan kita tuju. Nah, demikian dari saya. Itu bagaimana cara kita mengolah form untuk mengumpulkan data tinggi badan dan berat badan siswa. Nah, begitu caranya membuat Google Form dan bagaimana mengirimkan link Google Form melalui email atau media sosial lainnya. Nah, kalau misalnya Anda masih bingung nih, masih belum paham, silakan hubungi saya, oke?